Salam kimia. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sebagai contoh di sini adalah ada larutan asam klorida yang ingin diketahui konsentrasinya dengan cara menggunakan prosedur titrasi asam dan basa. Asam klorida yang digunakan di sini adalah sebanyak 25 ml yang kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Sehingga setelah mencapai titik akhir titrasi didapatkan NaOH yang dibutuhkan pada proses titrasi sampai kemudian didapatkan titik akhir titrasi itu volume NaOH-nya itu sebanyak 25,4. Ya, maka kita isi data di sini ya. Data volume NaOH yang ditambahkan pada titrat itu sebanyak 25,4. Ya, dengan kita mendapatkan data ini, maka kita akan bisa menentukan konsentrasi dari HCl tadi ya dengan menggunakan rumus seperti yang di bawah ini. Ya, mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Ya, kita masukkan data-datanya dalam rumus di sini ya. M1 di sini adalah konsentrasi dari HCl ya. Kemudian kita masukkan di sini 0,1 di sini adalah konsentrasi dari NaOH. 25,4 di sini adalah volume dari NaOH dan 25 di sini adalah volume dari HCl. Sehingga dihitung ya, sehingga didapatkan konsentrasi M1 atau konsentrasi HCl ya itu adalah 0,1016 molar. Ya. Nah, jadi selanjutnya ya kita ingin menghitung ya pH larutan analit atau larutan titrat ya, mulai dari sebelum titrasi sampai mencapai titik akhir titrasi, bahkan kita juga ingin mengetahui pH pada saat telah melewati titik akhir titrasi ya. Kita awali dengan menghitung pH Cl sebelum titrasi ya. Ini adalah larutan HCl yang sebelum dititrasi yang dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer ya. Jumlahnya adalah 25 ml dan konsentrasinya yang sudah kita dapatkan di sini adalah 0,1016 ya. Karena di sini HCl adalah asam kuat, maka rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus asam kuat. Ya, rumus asam kuat H+, konsentrasi H+ sama dengan M dikali dengan valensi ya. M-nya di sini adalah 0,16 ya. Sedangkan valensinya di sini adalah 1 ya, sehingga didapatkan konsentrasi dari H+-nya adalah 0,1016 molar ya. H+-nya, konsentrasi H+-nya kita masukkan ke dalam rumus pH ya. Ya, dan didapatkan di sini setelah kita hitung akan mendapatkan nilai 0,99 ketika dibulatkan ya sama dengan 1. Jadi pH larutan HCl sebelum titrasi itu adalah 1. Ya, pH larutan HCl ini akan berubah ketika titrasi mulai dilakukan ya. Ketika titrasi mulai dilakukan ya, seperti ini, NaOH ya, NaOH akan segera bereaksi dengan HCl ya, yang ada di larutan analit atau ada yang ada di larutan titrat, sehingga akan menghasilkan perubahan pH pada larutan HCl. Kita coba hitung di sini. Kita coba hitung bagaimanakah pH HCl pada penambahan NaOH 10 ml. Jadi di sini volumenya di sini adalah 10 ml ya. Dan konsentrasi dari NaOH di sini adalah 0,1 ya. Nah, pada kondisi seperti ini ya, pada kondisi sebelum tercapainya titik ekuivalen ya, yang ditandai ketika NaOH dimasukkan ke dalam larutan analit itu akan menghasilkan warna merah muda yang belum permanen ya. Warna merah muda itu masih
masih hilang gitu ya. Jadi pada saat ini adalah pada saat sebelum tercapainya titik ekuivalen. Kita ambil satu titik di sini, satu titik pada saat volume NaOH 10 ml. Kita coba hitung ya molnya. Mol dari NaOH adalah 10 dikali 0,1 ya. 10 dikali 0,1 sama dengan 1 milimol. Kemudian untuk volume HCl-nya adalah 25 dikali 0,1016. Nah, hasilnya adalah 2,54 milimol. Ya, ini adalah keadaan mula-mula. Kemudian ketika bereaksi, maka yang bereaksi duluan habis adalah yang molnya lebih kecil. Ya, jadi di sini adalah 1 milimol. Jadi NaOH habis bereaksi. Ya. Kemudian yang HCl, mol HCl yang bereaksi adalah 1 juga, 1 milimol. Garamnya 1 milimol dan airnya 1 milimol. Nah, yang bersisa di sini adalah HCl sebanyak 1,54 milimol. Ya, di sini 1 ya. Dan airnya 1. Nah, kita lihat komposisi sisa pada reaksi asam dan basa di sini ya. Jadi yang bersisa adalah HCl, garam dan air. HCl di sini adalah asam kuat. Maka untuk menentukan pH ya, pH larutan campuran di sini ditentukan oleh konsentrasi H+ dari asam kuat. Maka rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus asam kuat. Ya, sebelum menghitung rumus asam kuat, kita hitung terlebih dahulu molaritas dari campuran. Ya, mol asam di sini adalah 1,54 milimol. Dan volume campurannya adalah 25 ml ditambah 10 ml. Ya. Di sini 25 ditambah 10 ml. Ya. 10 ml. Dan kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,044. Ya, kita masukkan ke dalam rumus asam kuat. H+ untuk asam kuat, hasilnya molaritasnya adalah 0,44. Ya, di sini 0,044 dan valensi dari HCl adalah 1. Ya. Sehingga kita masukkan rumus H+-nya di sini sama dengan 0,044 atau sama dengan 4,4 dikali 10 pangkat min 2. Ya, hasil H+ ini yang kemudian kita masukkan ke dalam rumus pH. Ya. Sama dengan 2 dikurang log 4,4 sama dengan 2 dikurang log 4,4 itu adalah 0,64. Jadi didapatkan pH-nya adalah 1,36. Jadi pH pada penambahan 10 milimol NaOH didapatkan pH analitnya atau pH titratnya itu adalah sebesar 1,36. Mengalami peningkatan sejak sebelum titrasi tadi didapatkan pH-nya 1. Kemudian ketika dititrasi pada titik penambahan NaOH 10 ml, pH-nya naik menjadi 1,36. Kenaikannya 0,36 poin ya. Menghitung pH HCl pada saat titik ekuivalen. Ya. Titik ekuivalen adalah ketika titik mol H+ sama dengan mol OH-. Ya. Satu tetes setelah titik ekuivalen itu adalah titik titrasi. Ya. Titik titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah yang permanen. Jadi bisa dikatakan atau bisa dianggap di sini ya,
volume NaOH ketika titik ekuivalen itu sama dengan volume NaOH ketika titik akhir titrasi. Ya, ketika titik akhir titrasi didapatkan bahwa volume NaOH yang digunakan adalah ya 25,4 ml. Ya, NaOH 0,1 molar. Ya, ini adalah kondisi ketika tercapainya titik ekuivalen. Nanti kita coba cari tahu berapa pH yang akan dihasilkan dari campuran ini. Kita hitung dulu mol dari NaOH yang bereaksi, yang tersedia ya, yang mula-mula. NaOH di sini adalah 2,54 dikali dengan 0,1 sehingga didapatkan molnya adalah 2,54 milimol. Ya. Kemudian HCl juga kita kalikan 25 dikali 0,1016. Itu juga menghasilkan mol yang sama, yaitu 2,54 milimol. Ya. Nah, ini keadaan mula-mula. Kemudian ketika bereaksi, karena molnya adalah ekuivalen, ya. Di sini molnya ekuivalen, ya, maka mol yang bereaksi sama ya. Ya, di sini mol yang bereaksi sama, ini juga sama. Nah, yang tersisa, ya, tidak ada NaOH yang tersisa, begitu juga tidak ada HCl yang tersisa, yang terbentuk adalah garam NaCl sebanyak 2,54 mol dan air. Ya. Kita lihat komposisi sisa dari campuran ini hanya ada garam dan hanya ada air. Ya, kondisi seperti ini, garam yang ada di campuran ini adalah garam dari asam kuat dengan basa kuat. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah garam netral ya. Jadi menghasilkan garam netral yang tidak terhidrolisis, atau bisa dikatakan juga pada saat titik ekuivalen di sini ya terbentuk garam netral atau terjadi yang namanya reaksi netralisasi, menghasilkan garam netral. Nah, karena yang dihasilkan adalah garam netral, maka tidak perlu kita hitung pH-nya ya, kita langsung bisa tentukan bahwa pH-nya di sini adalah 7 ya. Jadi pada saat titik ekuivalen, ya pH campuran dari asam dan basa di sini adalah sebanyak 7. Oke, mari kita lanjutkan menghitung pH HCl atau pH titrat pada penambahan NaOH 40 milimol. Ya, pada kondisi penambahan NaOH 40 milimol ini adalah pada saat setelah tercapai titik akhir titrasi, itu kemudian titrasi terus dilanjutkan ya sampai NaOH yang ditambahkan itu adalah 40 ml. Jadi pada saat ini adalah pada saat telah melalui atau telah melampaui titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Kita coba cari tahu berapa pH dari titratnya ya. Kita coba hitung dulu. Mol dari HCl di sini adalah 25 dikali 0,1016 ya. Jadi mol HCl yang didapatkan di sini adalah 2,54 milimol. Kemudian mol NaOH didapatkan dari 40 dikali 0,1 sama dengan 4 milimol. Ya, di sini yang duluan bereaksi ya, mol yang habis duluan bereaksi adalah mol dari HCl ya. Mol dari HCl habis bereaksi dan mol NaOH adalah 2,54 mol juga. Di sini juga sama ya. Sehingga mol NaOH yang disisa ya, yang bersisa adalah 4 dikurangi 2,54. Ya, hasilnya adalah 1,46 milimol ya. Sedangkan garam yang bersih yang terbentuk adalah 2,54 milimol dan begitu juga dengan air. Nah, kita perhatikan di sini komponen sisa setelah terjadi reaksi ya.
Yang tersisa di sini adalah NaOH, garam, dan air. Dan NaOH di sini adalah suatu larutan basa kuat. Maka pH dari larutan campuran ini ditentukan dari konsentrasi OH- yang ada di dalam basa kuat. Ya, sehingga ketika kita ingin menghitung pH-nya, maka ya rumus yang kita gunakan itu adalah rumus basa kuat. Sebelum kita hitung pH-nya, maka kita coba hitung dulu molaritas dari campurannya. Mol basanya di sini adalah ini 1,46 milimol. Ya. Dan volume campurannya di sini adalah 25 ml ditambah dengan 40 ml. Ya. Nah, setelah dihitung nanti akan didapatkan nilainya adalah 0,022 molar. Nah, molaritas ini yang akan kita coba masukkan ke dalam rumus dari basa kuat. Ya, molaritasnya adalah 0,02 ml dikali dengan valensi dari NaOH adalah sama dengan 1. Ya, sehingga didapatkan ya OH-nya, konsentrasi dari OH-nya adalah 0,022 molar, atau bisa kita tuliskan sebagai 2,2 dikali 10 pangkat ya, pangkat min 2 ya. 1022 kali pangkat min 2. Ya, kita masukkan di sini. Ya, masukkan di sini saja. 2,2 dikali 10 pangkat min 2 ya. Ya, jadi sama dengan, maaf di sini POH dulu. Ya. Sama dengan 2 min log 2,2. Kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Ya, POH-nya adalah berarti 14 dikurang, kita kasih kurung ya, 2. Nah, sama dengan ya 14 dikurang 2 sama dengan 10. 14 kurang 2 sama dengan 12 ya. Min ketemu min jadi plus ya, plus log 2,2 ya, jadi sama dengan 12 ditambah log dari 2,2 adalah 0,34, sehingga didapatkan pH pada kondisi ini adalah 12,34 ya. Jadi pH pada penambahan NaOH sebanyak 40 ml itu adalah 12,34. Sahabat kimia, mari kita lanjutkan masuk ke pembahasan kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ya, sebelumnya tadi kita sudah menghitung pH titrat ya pada kondisi sebelum titrasi sampai setelah titik ekuivalen ya, dan angka-angka itu nanti bisa diplotkan ke dalam kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Coba kita lihat ya, pada keadaan sebelum titrasi ya, pH titrat adalah 1. Ini pH titrat adalah 1. Kemudian sebelum titik ekuivalen dengan penambahan NaOH sebanyak 10 ml nih, 10 ml, pH-nya meningkat sedikit gitu ya, dari 1 menjadi 1,36. Nah, kemudian ketika terjadinya titik ekuivalen ya, mencapai pH sebanyak 7. Di sini adalah pH 7 ya, titik kesetaraannya. Dan pH setelah titik ekuivalen
kita ambil titik 40 ml, nih 40 ml, pH-nya adalah 12,34. Ya, mari kita coba jelaskan apa sih maksud dari kurva titrasi asam basa ini. Kita lihat ya, penambahan NaOH ya, dengan penambahan NaOH menyebabkan harga pH naik sedikit demi sedikit. Kita lihat kurva di sini, garis kurva di sini, peningkatan pH-nya dengan penambahan NaOH itu akan naik sedikit demi sedikit. Namun pada titik ekuivalen pH meningkat sangat tajam. Nih, titik ekuivalen berada pada volume 25, sekian NaOH. Disinilah terjadi titik ekuivalen. Pada titik ekuivalen ini terjadi peningkatan pH secara drastis, ya, dari pH 4 sampai kepada pH 10, ya. Jadi hanya dengan penambahan 0,1 mili atau kurang lebih 2 tetes saja, ternyata peningkatan pH-nya melonjak secara drastis, ya, dari pH 4 sampai kepada pH 10. Dan titik kesetaraannya, ya, titik kesetaraannya itu terdapat pada pH 7. Ya. Nah, kemudian setelah titik ekuivalen, setelah titik ekuivalen pH berubah amat lambat. Ini kita lihat garis dari kurvanya, ketika telah lewat dari keadaan titik ekuivalen, pH-nya meningkat secara lambat. Nah, itu tadi kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kemudian dalam proses titrasi ini itu menggunakan indikator, ya. Nah, indikator-indikator yang perubahan warnanya berada dalam bagian terjal kurva titrasi, yaitu indikator yang punya trayek pH antara 4 sampai 10 cocok digunakan untuk titrasi tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah ketika prosedur titrasi asam kuat dengan basa kuat ini digunakan indikator fenolftalin. Nah, kenapa digunakan indikator fenolftalin? Kita perhatikan di sini ya, indikator fenolftalin trayek pH-nya adalah 8 sampai 10. Ternyata indikator fenolftalin masih masuk dalam rank dari titik kesetaraan, ya. Ingat tadi rank perubahan pH yang tajam itu dari 4 ke 10. Ya, dari 4 ke 10. Dari sini ya, dari 4 ke 10. Sementara pH fenolftalin berada di 8 sampai 10. Jadi indikator fenolftalin bisa digunakan dalam titrasi ini karena trayek pH-nya masih masuk dalam rank antara 4 sampai 10. Ya, jadi tidak hanya indikator fenolftalin yang bisa digunakan pada titrasi ini. Ada beberapa indikator juga yang lain yang bisa digunakan pada titrasi ini. Syaratnya adalah indikator-indikator yang trayek pH-nya masih masuk dalam rank antara pH 4 sampai pH 10. Ya, kita ambil contoh. Di sini ada indikator kita ambil contoh satu ya, indikator metil merah. Indikator metil merah, trayek pH-nya adalah dari 4,2 sampai 6,3. Jadi posisinya di sini dari 4,2 sampai 6,3. Jadi masih masuk dalam rank ya. Jadi masih masuk dalam rank pH dari kurva ini ya, kurva peningkat pH yang terjadi peningkatan tajam dari 4 ke 10 ya. Jadi saya ulangi, metil merah trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Ada di sini posisinya 4,2 sampai 6,3. Jadi metil merah di sini kesimpulannya adalah bisa digunakan sebagai indikator karena masih masuk rank pH antara 4 sampai 10. Ya, kita coba jawab di sini. Indikator yang dapat digunakan titrasi di sini adalah selain PP atau fenolftalin juga bisa digunakan metil merah. Ya. Indikator apa lagi yang bisa digunakan? Kita coba lihat metil jingga. Metil jingga di sini adalah 3,2 sampai 4,4. Ya. 3,2 di sini keluar dari rank pH-nya ya. Rank pH-nya itu mulai dari 4
Sementara track pH-nya dimulai dari 3,2. Ya, sehingga bisa dibilang metil jingga itu tidak bisa digunakan pada titrasi ini. Ya. Kita lanjut ke indikator yang lainnya, timol hijau. Nah, apalagi timol hijau nih ya. Timol hijau track pH-nya 1,2. 1,2 letaknya di sini. Nah, jadi indikator timol hijau itu tidak bisa digunakan pada titrasi ini karena tidak masuk dalam rank pH 4 sampai 10 ya. Ya, jadi timol hijau juga nggak bisa. Kita lihat lagi yang indikator berikutnya, timol biru. Timol biru track pH-nya adalah 8 sampai 9. Kita lihat posisinya 8 sampai di 9. Ya. Masih masuk dalam rank pH 4 sampai 10 ya, maka timol biru bisa digunakan dalam titrasi ini, timol biru. Ya. Kita lihat indikator yang terakhir, brom timol biru 6 sampai 7,6. Nah, 6 sampai 7,6 ada di daerah sini. Jadi, brom timol biru masih masuk rank pH antara 4 sampai 10. Ya, bisa disimpulkan bahwa brom timol biru bisa digunakan sebagai indikator pada titrasi ini. Brom timol biru.